Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Haba Podcast. Ngobrol sesaat, Semoga semoga bermanfaat. bermanfaat. Ini suara udah enak belum kira-kira? Enak, Bib. Bener. Bener. Naungannya apa nggak gemak gitu? Cukup sih. Cukup. Cukup. Oke. Hari ini saya bersama Lutfi Rustian yang lagi habis liburan dari mana kemarin? Habis dari Lombok, Bib. Lombok. Ya, Gili Lombok. Trawangan. Ceritain dong, ceritain. Ada apa di Gili Trawangan? Ngapain ke sana? Cari apa di sana? Aduh. Kok aduh sih? Kenapa aduh? Jalan-jalan aja, Bib, soalnya, Bib. Jalan-jalan gimana? Jadi kita kan sering kumpul kan sama teman-teman kan. Hampir ada 14 orang. Siapa aja itu? Iya, ada Widani, Yusuf, Azmi, Duha, Farid. Terus ada Musli dan lain-lain banyak, Bib, ada 14 orang. 14 orang. Nggak pernah dapat momen liburan bareng gitu, Bib. Oh, Nggak pernah jalan. dalam rangka apa liburan ini? Ada yang ngajak juga sih sebenarnya. Oh, ada undangan juga. Bukan acara-acara resmi kayak gitu, cuman kayak ada yang ngajak liburan nih bareng-bareng. Oh, liburan bareng-bareng. Iya gitu ya. Terus? Di sana ada 14 orang berangkat. Ya udah, di sana bener-bener nggak ada acara, nggak ada agenda apa-apa. Cuma datang ya udah bebas Menikmati suasana keindahan iya. apa? Laut ya? Laut di sana, snorkeling. Snorkeling apa tuh? Menyelam. Kayak yang lihat, cuma kalau snorkeling nggak nyelam di atas laut gitu, Bib. Oh, di atas laut. Iya. Berjernih ya? Jernih banget. Jernih banget ya? Iya. Terus kemarin juga sempat ziarah juga. Ziarah? Jadi di Gili Trawangan itu ada satu makam, Bib. Makam di Gili Trawangan itu. Saya nanya kan, di sini ada makam wali nggak? Habaib. Siapa namanya? Sayyid Abdus Somad. Said Abdus Somad. Lutfi ini agak kesini deh. Nah, Said Abdus Somad. Abdus Somad bangsanya? Apa gitu kemarin? Cuma di Batu Nisan cuma itu aja, Sayyid Abdus Somad. Jadi itu kan Gili Trawangan, Lombok itu terkenal kota 1000 masjid, Bib. Kota 1000 masjid. Kota 1000 masjid. Oh, yang waktu itu gempa di situ. Iya, namanya Ada ceritanya nggak tuh waktu gempa? waktu itu tahun 2018 ya. Tahun 2018 saya kesana juga. Hah? Setelah pulang dari Gili Trawangan, 1 minggu setelah saya pulang itu kejadian gempa, Bib. 1 minggu setelah ente pulang. Jadi Iya. ente terhindar gempa seminggu sebelum ini. Seminggu. Dan kemarin saya pulang hari Kamis, malam minggunya kebakaran. Ya Allah, begitu ya. Ada apa ente? Jangan-jangan ente mau bawa sial. Tapi enggak, anak lihat ente pada selawat di sana ya. Iya, selamat. Alhamdulillah bikin konten kayak gitu, Bib. Konten. Iya. Ini jangan terlalu gerak-gerak nih, Pi. Lihat Oh di iya, sini, Pi. sensitif. Ini sangat sensitif banget ya. Ini baru nih, Pi. ini Ada, saya Masya Allah, jazakallah khair nih yang kasih apa namanya, katanya kan banyak yang komen tuh, Bi, podcast Habib Abdullah suaranya kecil, Gresek-gresek gitu ya. kecil dia gimana, nggak taunya ada yang komen, ada yang tergerak hatinya mengirim ini ke sini. Alhamdulillah. Kalian teman-teman semua juga mau ngirim apa lagi, silahkan aja datang ke ABD Store ya, Bi. Ditampung Untuk ibadah ya. Iya, Bib. Alhamdulillah. Terus apalagi, Bi, di sana kerjanya? Cuman selawat aja apa gimana? Iya, snorkeling. Terus di sana pas 3 hari di Gili Trawangan kita pindah ke Senggigi terus ke Curug gitu-gitu aja, Bib. Oh, ke Senggigi, ke Curug. Terus? Iya. Terus dari situ udah pulang, tapi ada 3, Yusuf, Widani sama Azmi berangkat ke Singapura. Oh, langsung. Jadi yang ngajak liburan ini yang Ustadz dari Singapura. Oh, yang Ustadz dari Singapura. Iya. Ustadz apa namanya? Ustadz Fahru Razi. Ustadz Fahru Razi. Liburan Iya. ke Lombok berapa hari tuh? Liburan ke Lombok itu 4 hari, 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Iya. Masya Allah. Yusuf sama Widani berangkat Sama Azmi berangkat ke ke Singapura. Singapura. Sampai tanggal 9 nanti. Ada apa tuh? Acara Muharram. Oh, ada Muharram di sana. Iya, jadi setiap event itu ada acara kan di Singapura kan. Nah, itu ganti-gantian berangkat, Bib. Oh, dari anak muda ini, dari kumpulan. Iya. Kumpulan apa tuh dari anak muda ini? Kumpulan apa? Kalau kita sih ya kumpul-kumpul biasa, cuma kita punya tim gambus, Bib. Oh, ada gambusnya. Ada gambusnya. Jadi kita kan pada sibuk masing-masing ya. Widani sibuk dengan aktivitasnya, Yusuf sibuk dengan aktivitasnya, Farid sibuk dengan aktivitasnya. Jadi gimana caranya kita ada satu event buat kita kumpul, ya kita buat gambus. Jadi di event gambus inilah kita bisa kumpul gitu, Bib.
Terus emang ada banyak yang manggil event gambus ini. Alhamdulillah Bib, ada aja Bib, Orang acara-acara nikahan. orang nikahan-nikahannya, Iya. nikahan-nikahan fans-fansnya masing-masing kali ya. Iya, ada aja. Oh gitu. Tiba-tiba ke Tulung Agung, tiba-tiba ke Tasik. Oh gitu ya. Terus kemarin juga ada yang mau ngundang ke Wonosobo juga, pondok pesantren, Oh, tim gambus itu tim gambus. bareng ya. Padahal main gambusnya ya nggak pernah latihan Bib, acak-acak. Apa ada ini, apa namanya? Semuanya pada bisa gambus apa selawat-selawat aja? Selawat-selawat. Kan notabene selawat, lebih ke lagu-lagu selawat. Gambus-gambus selawat. Gambus-gambus selawat. Oh. Iya. Terus yang mainin gambusnya siapa? Yang mutripnya siapa? Nah, itu jadi kita tuh tim gambus vokalnya 10, pemainnya nggak ada. Lah kok bisa? Jadi kalau ada undangan gitu, Bib, kita harus cari pemain dulu, Bib. Oh. Jadi kalau misalkan undangan tanggal 15, itu dari tanggal 10 udah sibuk. Siapa nih yang bakal main keyboardnya? Oh. Siapa yang bakal main outnya? Cari orangnya. Bahkan kemarin acara 1 Muharram, itu ada acara di Depok. Malam mau tampil, siangnya masih cari pemain keyboard. Belum ketemu main Belum keyboard? ketemu yang biasa kita main, dia udah mondok sekarang. Oh gitu. Iya, jadi Tetap cari-cari anak muda juga apa cari yang kayak gimana? Kayak anak-anak muda sih. anak muda ya? Iya, karena dia masih sekolah kan, akhirnya dia masih mondok. Jadi balik ke pondok udah nggak bisa tuh. Akhirnya kemarin cari dapat orang Depok, alhamdulillah. Dapat orang Depok. Iya, buat main 1 malam itu. Salawat apa yang biasanya dibawa? Banyak sih kalau gambus kayak Assalamualaikum. Assalamualaikum kayak gimana coba? Ini kan enak suaranya nih, coba deh ente. Kalau saya nggak enak Bib, suara saya Bib. Emang kenapa? Coba dulu. Ya, Assalamualaikum. Dia nggak beda jauh sama Hadro, Bib. Oh nggak beda jauh Nggak beda Hadro. sama Hadro. Tapi ini Cuman pakai alat gambus. musiknya aja. Iya. Berarti bisa bawa-bawain juga ini dong, apa namanya, gosida-gosidanya Habib Hasan dong. Bisa Iya. kayak Alolo Kafi kemarin kan dibawain Alolo Kafi. Oh dibawain. Komarun. Oke. Nah sekarang tuh apa namanya udah dari Lombok terus ke Jakarta nih. Iya, ke Jakarta. Baik lagi ke habitatnya. Ya, Apaan aktivitasnya apaan sehari-hari? kalau saya sehari-hari ya sekarang masih ngurusin konten TikTok, Instagram. TikTok gimana Iya. tuh TikTok kontennya? Konten ya masih buat kayak video-video selawat, video-video darbuka. Cuma lagi akhir-akhir ini TikTok saya nggak tahu kenapa kayak lagi di down gitu, Bib. TikTok sekarang bukannya lagi banyak yang orang live ya? Iya, cuma saya nggak ikut itu. Kenapa? Nggak tahu, mungkin belum dapat jiwanya, Bib. Tapi Om Widani tuh live tiap hari dia. Sehari bisa 3 kali. Masya Allah emang. Iya. Tergantung dari apa kayak pemirsanya kali ya. Iya, sebenarnya kalau kita mau live setiap hari pasti ada aja, Bib. Pasti aja yang nonton ya. Iya, semakin hari kita live semakin banyak penonton kita. Semakin banyak yang gift juga jangan-jangan. Iya, gitu, Bib. Masya Allah ya. Itu yang buat semangat, Bib. Itu yang buat semangat. Live lagi. Oh. Iya. Iya. Terus selain TikTok apa? Instagram, terus sekarang lagi dapat project juga video Shopee. Oh, udah dapat Shopee sekarang? Shopee. Iya Shopee. Iya, Di Shopee. Shopee pipi gitu. Enggak, jadi kayak dia modelnya kayak TikTok juga. Dia kayak buat satu platform kayak TikTok tapi dia aplikasi Shopee. Oh gitu. Jadi disuruh upload 1 bulan itu 15 konten Oh eksklusif. eksklusif. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, Berkah juga ente. alhamdulillah. Ada aja rezekinya namanya. Berlimpah. Terus menurut ente gimana nih anak-anak muda yang kemarin tuh lagi viral? SCBD. SCBD. Mm-mm. Sayang sih, Bib. Sayangnya? Iya, gimana ya? Ngerasa sedih juga. Ya, buat sedihnya kemarin ada satu konten yang kayak dia malah berlaga kayak cewek gitu. Itu yang bikin sedih. Iya, jadi kayak aduh. Ya kan ente ini anak-anak muda yang mempromosikan sholawat, Iya. menjadikan gaya-gaya muda tapi nggak jauh dari Allah, jauh dari Nabi Muhammad. Terus Iya. dengan adanya SCBD yang anak muda terus viral dengan cepat, tapi dia mempromosikan hal-hal yang negatif. Bagaimana perasaannya? Ya sedih, Bib. Sedih ya? Sedih kalau di bagian negatifnya. Tapi kan itu kan nggak semua negatif kan, ada positifnya Ada yang juga. positifnya. Iya kan. Yang positifnya apa? Kayak positifnya kayak ya mereka memajukan kayak brand lokalnya, terus kayak gairah busananya itu keren-keren gitu. Oh, Fashionnya gitu. fashionnya bagus-bagus. Iya, Berarti gitu ya kan. yang negatifnya itu seperti apa? Pacaran ya? Pacaran terus kayak
LGBT. Cowok kalau cewek-cewekan gitu. Oh, cowok ke cewek-cewekan. Maksudnya kayak dia pede banget pakai baju yang apa sih, kayak tank top gitu mulai yang Iya. segini doang gitu kan. Maksudnya kayak fashion ya fashion aja gitu, santai. Santai-santai aja, Iya. tapi jangan dilenggak-lenggok Enggak gitu ingat aja lah. Oke. Tapi jujur pernah ke sana? kemarin kesana hari Minggu. Oh, ke sana juga Kesana ternyata. hari Minggu. Jadi Apa tujuannya di sana? Vespaan, Bib. Vespaan pagi-pagi. Vespaan pagi-pagi. Iya, terus kayak mana ya? Niatnya mau ke Senayan, terus Senayan kayak rame gitu, ada bazar, akhirnya lurus. Coba belok ke SCBD deh, penasaran. Lama, rame. Rame, Masih rame. masih rame. Kan sekarang udah ditutup kan? Bener ditutup. Bener ditutup. Tidak boleh lewat situ apa ditutup? Ditutup, dijaga polisi. Dijaga polisi. Dijaga polisi. Terus Tapi kalau pagi tuh namanya orang pagi gitu kan, banyak orang lari pagi gitu. Ya ada ibu-ibu kayak nyebrang liak-liak. masih aja ada. Masih ada. Ada film tapi Nggak ada, saya nggak ada video. nggak, maksudnya dia linggak-lingguk itu film nggak? Apa cuman dia linggak-lingguk aja? Di videoin sama temennya. Oh, di video sama Iya. temannya. Ini sampai segitunya ya. Iya, ikut-ikut. Tapi tren kenapa gitu. menurutnya kok kayak gitu bisa jadi viral? Iya, memang itu ada masanya masing-masing gitu. Ada masanya masing-masing. Emang dari dulu emang fashion brand itu ada peminatnya. Fashionnya, ya fashionnya ya. Iya, fashionnya itu ada peminatnya. Kayak dulu kan ada Jack Lot Hmm. dari tahun 2016, 2015. Dan itu ada kayak perkumpulan di grup, terus dia meet, kayak nunjukin fashionnya masing-masing. Oh, Mit. Iya, Oh, cuman mungkin dulu nggak terlalu diekspos sama media. ini diekspos karena gara-gara SCBD itu. SCBD itu Sudirman, Citayam, Depok, apa tuh? Bojonggede. Bojonggede. SCBD. Oh gitu, masya Allah, masya Allah. Tapi sekarang pindah, Bib. Tapi Lutfi kan dari Depok. Iya, tapi kan nggak dari Citayam. Oh, nggak dari Citayam. Pindah kemana? Pindah ke Kuningan. Oh, dari CWD ke Kuningan. Iya, di Kuningan. Dibuka di Kuningan. Di Kuningan dibuka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus? Kalau ya memang di Kuningan memang itu kalau setiap hari Minggu memang ada eventnya. Ada eventnya buat Fashion Week gitu. Oh, itu orang-orang yang besar. Memang disupport sama fashion brand-brand Indonesia, brand-brand lokal tuh. Nggak di jalanan. Enggak di Nggak jalanan. di jalanan. Kalau ini kan di jalanan. Kalau ini di jalanan. Trotoar, maksudnya kayak di luar negeri kali ya? Apa gimana sih? Iya, gitu. Dia cuma kayak jalan, di foto-foto gitu doang, Bib. Padahal gitu doang ya. Fashion anak muda zaman sekarang, masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad wa sallam. Terus bagaimana cara mengantisipasinya untuk supaya tidak terlalu tenggelam ini ya, anak muda sholawat ini? Ya, sadar pada diri masing-masing, Bib. Enggak, maksudnya dari antum konten-kontennya mau seperti apa? Mengikuti? Iya, kalau kita mau mengarah ke situ, kita harus mengikuti tren itu, Bib. Harus mengikuti itu, caranya gimana? Iya, di ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Iya. Kira-kira apa yang mau diamati dari apa namanya event Fashion Week ini? Kayak kemarin ada satu brand lokal, Gamis, dia Fashion Week di sana. Oh gitu, oh caranya seperti itu. Iya, jadi kayak yang Zafer itu ya? iya. Jadi nggak apa-apa disebut, tapi dia datang ke sini ngasih Zafer, karena emang Anda pernah juga dikasih sama Zafer berapa 2 atau 3 biji gitu. Zafer silakan datang ke sini, duduk di sini, kasih ke sini ya. Iya, Bib. Masya Allah, masya Allah. Terus apa lagi? Terus kayak kemarin juga ada yang kayak wawancara gitu, Bib, buat konten TikTok. Kayak wawancara. Kan biasanya wawancara kayak berapa harga outfit. Hah? Ini yang diwawancara niat sholat, Bib. Dia wawancara niat sholat. Iya. Pada nggak bisa dong rata-rata. Itu konten juga ternyata pemirsa. Tapi kontennya begitu, bingung dong anak-anak kayak gitu. Ditanya Bingung, niat Bib. sholat. Usolli fardhu dhuhri aja nggak paham. Nggak paham, Bib. Ya Allah, bagaimana? Yang paham apa? Doa makan, jangan-jangan. Bisa jadi. Doa makan belum tentu paham juga, jangan-jangan. Ah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar juga nggak tahu. Begitulah sekarang nih anak muda. Ya makanya kita harus pinter-pinter ya. Iya, Bib. Salah satu juga nih podcast bagaimana caranya biar supaya viral itu tips-tips dari anak muda bersolawat ini, Mbak Lutfi, bagaimana caranya? Lutfi, biar digemari juga oleh mereka-mereka yang sedang senang dengan fenomena seperti itu. Iya, Bib. Jadi sering dengar-dengar kayak cuitan ulama, kata-kata motivasi itu sebenarnya enak, Bib. Karena kan kalau menurut saya kebahagiaan itu tercipta ketika hati kita tenang, Bib.
Kebahagiaan tercipta ketika hati tenang. Iya, Kalau hati nggak tenang nggak bahagia. nggak bahagia. Dan terlihat nanti dari mukanya dan dari Iya, gerak-geriknya, dari ininya, iya, karena hatinya nggak bahagia. iya. Oke, terus Jadi kayak kita bisa lihat kayak ada berapa banyak orang yang hartanya triliunan, ratusan, dia mati bunuh diri. Ya mungkin karena hatinya nggak tenang. Ada berapa orang yang jabatannya tinggi, terus kayak stres, nggak jelas. Ya, karena mungkin hatinya nggak tenang, Bib. berarti mendingan seperti Lutfi Rusdian yang ya biasa-biasa saja tapi hatinya tenang. Iya, Bisa santai aja, bisa santai. kemana aja. Bisa menikmati Lombok dan suasananya Iya. bersama kawan-kawan, ya nggak? Bisa mengikuti ulama, duduk Iya. bersama ulama, pakai pakaian ulama. Wah, tapi Lutfi kalau lagi pakai pakaian pakai apa itu? Ini pakai baju kori, Bib. Kori masuk lagi kori, masya Allah dipakai oleh Lutfi Rusdian. Masya Allah. Tapi nanti harus punya sorban juga, sorban Kashmir yang bagus. Ambil sorban Kashmir di mobil anak tuh ada, biarin di belakang. Kuncinya ada di sana, ada di mana? Ada di mobilnya. Itu sorban luar biasa tuh Kashmir. Nanti pokoknya kita review lagi. Nah, terus Anda mau tanya lagi, selama di Jakarta ini Lutfi kalau selain bikin konten TikTok tadi apa lagi? Jalan bisnis juga, Bib. Oh, ada bisnis. Ada, Bib. Oh, udah entrepreneur juga, pengusaha muda berarti ya. Iya, Juga belajar-belajar. ini juga konten kreator juga Iya. ya. Apa di jalanin bisnis apa? Bisnis, ada bisnis Rustan Collection. Oh, Rusia, Rustian Collection, busana muslim. busana muslim. Wah, Iya. luar biasa ya. Udah bagus dong berarti ya perjalanan. Udah berapa tahun? 2 tahun mungkin. 2 tahun. 2 tahun. Oh, di 2 tahun ya berarti. Udah Ya? hampir 2 tahun. Alhamdulillah. Tapi ya iseng-iseng aja buat isi kegiatan. Yang penting ada kegiatan anak muda ya. Iya. Tunjukin kepada mereka bahwa kita ini bisa berkreasi dan juga bisa bermanfaat, menghasilkan sesuatu untuk apa namanya anak muda zaman sekarang. Itu kan fashion juga kan? Itu fashion juga. Fashion apa namanya itu? Saya biasa ngebuat baju koko batik. Baju koko batik. Iya. Oh, berarti nasional juga. Iya, baju koko yang dipadukan sama batik. Dipadukan sama batik. Iya. Masya Allah. Tapi responnya gimana anak muda? Alhamdulillah sih banyak responnya, bagus juga. Banyak juga peminatnya dari kalangan-kalangan pemuda. Pastinya kalau menjelang Ramadan ya. Iya, Ramadan, Lebaran itu event-event yang saya tunggu-tunggu. Oh, produksi banyak di situ ya. Iya. Luar biasa. Oke, selain bisnis itu, apalagi ada masih menuntut ilmu? Menuntut ilmu, baru mau kuliah. Baru mau kuliah? Baru mau kuliah. Jadi saya lulus kan tahun 2019. Oh, lulus 2019. Iya, cuma belum sempat kuliah karena kemarin kan corona kan. Oh, oke. Terus kayak aduh, malas deh kuliah di corona. Oke. Karena kita kan kuliah online gitu kan. Terus nggak ketemu sama teman-teman. Terus ya yang kita cari selain ilmu, relasi juga tentunya. Teman baru, circle baru juga yang kita mau dapetin. Baik, terus mau di mana kuliahnya? Dapat referensi dari siapa aja? Baru dekat-dekat sini sih, Bib. Oh, dekat sini. Iya. Apa? Siapa? Di mana? Ada dosen juga yang ngajak mau di Unpam. Unpam. Iya, ada juga yang mau ngajak di UMJ nggak? UMJ belum ada. Temen ente di UMJ itu Yudo. Iya, belum. Belum Ada ada. juga yang ngajak di Jagakarsa hukum tapi Oh, hukum. Iya. Tapi emang kemana sih larinya kalau Lutfi kalau mau pengennya sih manajemen, Bib. manajemen? Iya. Manajemen gol bukan? Bukan. Manajemen apa? Manajemen bisnis, Bib. Manajemen bisnis biar tertata bisnisnya ya. Iya. Oke, lanjut. Terus belum tahu kemana ya? Belum tahu. Masih kayak filter-filter juga. Oke. Ceritain, Pi, kau ada cerita nggak kira-kira? Cerita yang tidak bisa dilupakan. Banyak. Ya, yang itu betul. Nah, ini adalah Kashmir nih, Pi. Kashmir. Wow, Wih, Masya Allah ini keren dia banget. ini. Bahannya juga. Tahu, Pi? Wih, merah. Nah, Kayak lagi viral sekarang, Bib. kayak di film sekarang ya. Pesulap merah. Pesulap merah. Oh iya benar, tapi ini bukan pesulap. Ini Kashmir. Ya, banyak para habaib, para ustadz pakai kayak gini, tapi ini lebih ajib nih, maksudnya mantap lah, paham nggak? Tuh, Iya. nanti ente bisa ini beliin juga di
Kasmir.id. Di ABD Store ada? Ada di Oh, ABD ada Store ABD juga. Store ada. Di sini juga ada nih. Juga langsung di like aja itu apa namanya, follow IG-nya di kasmir.id. Mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa sama Habib. Ya nggak? Ini juga fashion juga nih. Fashion juga, Bib. Fashion akhirat. Iya. Akhirat fashion show. Iya nggak? Akhirat fashion show. Iya. Terus gimana menurut Anda gimana? Pesulap merah tuh jadinya tuh. Cerita tadi, cerita. Oh, cerita Iya. Banyak, apa Bib. kira-kira cerita yang nggak bisa dilupakan sama Lutfi ini? Banyak cerita-cerita yang gak bisa dilupain. Kayak salah satunya kemarin pas kita umroh bareng. Oh, masya Allah. Wah, itu gak bakal Apa sih lupa. kesan-kesannya umrah bareng bersama Habib Oh, banyak, dan Bib. orang tua gimana? Ya dari prosesnya aja itu udah wah haru banget dari proses awalnya. Ceritain dong, kan orang belum tahu di sini. Iya, jadi berawal dari ziarah sebenarnya, Bib. Jarah ya? Ziarah Jawa, mungkin ziarah Jawa. Oh, Jarah Jawa Iya, ke Tanggul ya? Iya, Masya Allah. yang Habib ngajak, ayo Pi ikut ziarah. Oh, Masya Jadi Allah. awalnya diajak ziarah kan sama Habib kan. Heeh. Itu waktu Habib ngajak ziarah itu uangnya belum cukup. Uangnya belum cukup. Uangnya belum cukup. Masya Allah. Terus tapi saya nggak bilang Enggak. nggak bilang iya Iya. juga. Jadi cuma bilang doain biar ada rezekinya gitu, Bib. Terus satu hari setelah diajak sama Habib, itu jaraknya cuma 1 minggu, Bib. Saya ingat, Bib. 1 hari sebelum ziarah baru dikasih tahu, terus kayak aduh prepare kemana nih gitu kan. Tapi ya udah bismillah aja, kalau emang rezekinya kita berangkat gitu. 1 hari setelah Habib bilang kayak gitu, mesin air rusak, Bib. Mesin air rusak. Dan itu rusaknya udah berkali-kali, udah kayak aduh bete banget nih, mesin air lagi. Ya udah sebelah ganti aja deh. Itu boro-boro buat nambahin kekurangannya, yang ada ini malah habis pisan, malah nombok. Udah nggak ada kan, nggak ada lagi buat akomodasinya. Tapi masih yakin, Bib. Ditanya lagi sama Habib besokannya, jadi ke ziarah nggak gitu kan. Terus saya bilang bismillah, doain biar ada rezekinya. 1 hari sebelum berangkat ziarah, tiba-tiba uang pada masuk, Bib. Langsung masuk, Bang, Langsung ya? masuk Itu karena keyakinan hati. 6 juta saya ingat, Bib. Jadi Masya buat ziarah dapat, buat ongkos aman. Luar biasa. Itulah namanya kalau orang sudah ada niat. Terus Iya. berangkat ziarah tuh. Berangkat ziarah. Setelah berangkat ziarah, selang beberapa bulan umroh dibuka. Umroh dibuka. Iya, umroh dibuka. Terus saya pasang pamflet di WA, terus Habib balas di story WA saya, ayo Pi ikut berangkat bareng Ana. Hal yang sama saya lakuin lagi, Bib. Doain, Bib, biar ada rezekinya. Itu masih mungkin masih ada chatannya sama Habib. Ya abis dari situ udah tuh kan nggak ada kontak-kontakan lagi kan. Pas 1 bulan sebelum berangkat umroh, yang saya ke gudang Malam-malam itu ya? malam-malam ya, niat saya mau ngambil kamera kan. Terus Habib sama Habib malah diajak umroh. Sebenarnya bukan mau nolak atau gimana, Bib, karena ya tahu kapasitas juga kan, biaya umroh berapa, terus uang yang ada berapa. Itu kalau nggak salah uang saya cuma 3 juta di ATM, Bib. Terus sedangkan bayar umroh tuh 35 juta berapa gitu. Itu baru bayaran aja kan. Belum sama ongkosnya, sama prepare lainnya. Terus saya bilang bukan nggak bisa, Bib. Bukan alasan juga sih, memang saya kalau berangkat umroh harus sama orang tua saya gitu kan. First time kan, terus ada janji juga, ada nazar juga. Nanti kita umroh bareng gitu kan. Dulu janjinya bertiga. Jadi udah estimasi kumpulin uang lah 100 juta gitu buat umroh bertiga. Cukup lah mungkin gitu kan. Cuman qadarullah ayah udah meninggal duluan kan. Terus tinggal ibu, ya udah niatin lagi. Semoga bisa berangkat bareng sama ibu, jangan sampai telat lagi gitu kan. Terus kemarin tawarin sama Habib kan. Terus saya bilang, ya saya nggak bisa berangkat kalau nggak sama ibu, tapi alhamdulillah malah dikasih berdua sama ibu. Itu niat ente, selawat ente, semuanya Masya Allah barokah. Itu yang nggak bisa dilupain berarti ya. Nggak bisa dilupain, Bib. Terus Iya. di sananya ziarah, udah ziarah di sana. bareng orang tua, ziarah bareng guru. Iya, Bib. Luar Betul. biasa, bareng cucunya Rasul ya. Iya. Itu apa perasaannya gimana? Ya campur aduk, seneng, kayak haru, apalagi lihat orang tua di sana nangis terus kan. Iya. Nangisnya nangis haru. Baru nangis. mau jalan udah nangis aja, udah Iya. Bib, makasih Bib, nangis lagi, Iya. lagi. Itu yang bikin ini ya. Iya, jadi kayak saya ngerasain walaupun di situ nggak ada sosok ayah saya, tapi saya ngeliat sosok ayah saya di situ gitu. Oh. Bagaimana Habib perhatian ke ibu saya gitu-gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kayak udah nggak bisa dilupain nih.
Nah, itu sesuatu yang nggak bisa dilupain. Nah, itu jadi buat semangat juga buat anak-anak, anak muda, sesuatu yang mustahil ya. Mustahil, Bib. Tapi bisa tergapai Iya, dengan niat baik dan keyakinan yang keyakinan tinggi. yang kuat. Keyakinan yang kuat, keyakinan yang tinggi pasti bisa tergapai. Makanya jangan takut. Kalau udah untuk Allah Subhanahu wa taala, udah bismillah, nanti dunianya yang ikut. Benar ya? Iya, Bib. Ya, luar biasa dah. Itu juga menandakan bahwa istiqomah itu membuahkan hasil. Hmm. Ya kan? Iya, Bib. Istiqomah itu selawat sampai viral, bleng. Terus selawat menuaikan hasil, dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad SAW ke makam Nabi. Masuk ke raudhah juga kan? Masuk ke raudhah. Masuk ke raudhah 4 kali. 4 kali, luar biasa. Masuk ke raudhah luar biasa. Jangan-jangan itu yang duluan itu pertama sebelum Habib ya? Iya, Bib. Waduh. Yang HP Habib saya bawa. Hah? Yang HP Habib saya bawa. Iya, HP masuk di bawah, cuman Habibnya nggak diajak. Ini anak muda kadang-kadang suka begitu nih ya. Aduh, ada. Tapi nggak apa-apa dah. Bismillah. Tapi gimana kesan-kesannya Lutfi, terus apa pulang dari umroh itu ada perubahan nggak? Perubahan sih, Bib, kayak soal keyakinan. Keyakinan? Emang susah ya kalau dijelasin, kayak orang-orang kan nganggapnya kalau misalkan kayak ada aja, Bib, yang nanya seperti kayak gini. Gimana sih, Bib? Kayaknya hidup lu enak banget gitu. Lu mah enak banget, lu mah enak begini. Tapi kalau saya kasih tahu misalkan iya bisa kayak ini tuh karena ini. Dia kayak nggak percaya gitu. Apa yang biasa yang dikasih tahu ke dia? Ya kayak saya bilang, ya sama, kita tuh sama gitu. Awalnya juga sama, kita nggak punya apa-apa kan. Saya bilang gitu kan. Terus kayak yang penting yakin. Banyak orang nih sebenarnya nggak yakin, Bib. Orang banyak nggak yakin. Banyak yakin. Gimana sih menumbuhkan rasa keyakinan? Banyak gabung-gabung sama alim-alim ulama yang punya keyakinan yang lebih. Oh, jadi ada guru ya? Ada guru Guru yang ngajarin kayak yakin. yakin. Oh, Lutfi siapa gurunya? Banyak, termasuk Habib juga. Masya Allah. Terus yang biasa buat saya yakin tuh Ustadz Daeng juga, kadang-kadang nguatin saya kayak Diberikan keyakinan di situ. diberikan keyakinan. Apa kira-kira keyakinan seperti apa? Kayak misalkan kayak udah tenang aja. Sesuatu yang buruk, kayak misalkan kita habis ngalamin hal yang buruk, Bib. Terus dibilang nanti bakal ada surprise dari Allah. Oh, ente pernah bete juga, galau apa Oh gimana? iya pernah, Bib. Kenapa betenya? Iya kayak sama kehidupan gitu-gitu pasti ada, Bib. Oh. Fase-fase kayak aduh kayak gini lagi ya, gini-gini pasti ada, Bib. Oh. Ya, cuma kan kita kan kayak ya udahlah. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kesenangan. Bersama bukannya. Iya. Setelah bukan, tapi bersama. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan ada kesenangan. Iya. Itu terjadi di ente. Terjadi, Bib. Kayak kemarin aja waktu umroh kan saya memang benar-benar pegang uang 3 juta kan. Uang 3 juta itu buat ngurusin umroh segala macem, terus udah bisa, terus berangkat. Pulang dari umroh kan langsung puasa kan? Iya. Puasa, habis itu saya puasa, setelah puasa kan selama puasa kan jualan kan, setelah puasa lebaran, habis lebaran tiba-tiba ada yang ngajak ke Singapura. Masya Allah ya. Itu kan nggak ada planning sebelumnya. Nggak ada planning sebelumnya. Nggak ada planning sebelumnya. Pastinya kalau ada ke Singapura kan namanya alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu Masih di Singapura, di WA lagi diajak ke Malaysia. Masih di Singapura belum pulang. itu hanya apa namanya? Salawat aja bagaimana? Apa Iya. dari mendor buka? Di Singapura saya mendar buka, cuma ngiring-ngiring sering ngiring selawat. Terus di Malaysia yang harusnya 3 hari, terus di sana ketemu imam besar di masjid Kampung Bahru Kuala Lumpur. Ternyata 1 minggu setelah itu mau ada event besar, Bib. Gemah Qasidah. Itu satu Malaysia. Dan itu hadiahnya lumayan besar, terus nggak tahu kenapa disuruh ngisi acara. Disuruh ngisi acara. Mendar buka di sana. Masya Allah. Kayak jalannya tiba-tiba kayak ada aja. Dibuka aja semuanya ya. Dibuka. Dan terakhir kemarin baru liburan ke Lombok. Iya. Juga itu untuk menyenangkan hati ya, dan juga kesempatan bertemu dengan kawan-kawan ya. Iya. Berkumpul dengan kawan-kawan. Iya. Luar biasa. Apa tuh ininya? Selain keyakinan, apa tipsnya buat anak muda biar nggak galau ketika galau itu? Ya kalau lagi galau, temui orang yang bisa nasihati kita, temui orang yang kita kagumi, temui orang yang kita kayak segeni.
Jadi ketika kita minta nasihat sama dia, kita nggak ngeledek dia, Bib. Oke. Karena kalau kita cuma kayak curhat-curhat sama teman, Anak-anak muda galaunya seperti apa sih? Apa sih yang membuat anak-anak muda galau? Selain putus cinta ya, biasanya kalau putus cinta udah pastilah galau. Selain itu apa yang buat galau? biasanya sih nggak tahu arah kemana, Bib. Labil. Labil. Jadi kayak, aduh, ke depan mau ngapain ya? Oke, seperti itu ya. Berarti Iya. harus diberi masukan tuh ya, Iya. kekuatan ilmu. Terus kayak biasanya galau sama, aduh, kalau ntar nggak begini-begini gimana ya? Nanti ke depannya gimana ya? Gitu. Berarti memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Iya. Oh iya. Banyak anak-anak muda yang kayak gitu, Bib. Nanti gimana nih begini-begini, padahal yang sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya. Oke. Masya Allah. Jadi tipsnya itu datangin ulama-ulama. Iya. Datengin orang yang kamu kagumi, Iya. kamu kagumi ya. Iya. Datangi juga biar tahu ilmunya, biar diajarin cara menghadapi kegalauan Iya. anak muda zaman sekarang. Iya. Jangan sampai nantinya galau itu membawa kemaksiatan. Biasanya anak muda kalau galau cari yang paling gampang, Iya. ya enggak? Untuk menghibur dirinya. Bisa lari ke obat-obatan terlarang, bisa ke pergaulan bebas, bisa ke hal-hal yang tidak baik. Betul nggak? Betul, Bib. Tapi mantap ente, galau boleh, tapi jangan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Galaunya alihkan untuk datang ke majelis ilmu dan bertemu dengan guru, mudah-mudahan berkah. Terima kasih banyak Lutfi. Sama-sama, Bib. Kata mutiara terakhir dari Lutfi buat anak muda. Kata mutiaranya apa? Kata mutiaranya, kalau ingin sukses, dekati orang sukses. Kalau ingin sukses, Dekati dekati orang orang sukses. sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.